Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi asrarihi fi daraini amin. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan limpah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk senantiasa memperbaiki dan juga menambah kualitas nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, kita kembali akan mengkaji beberapa hadis Rasulullah melalui kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini. Setelah sebelumnya ada 5 hadis yang telah kita bahas, dan hari ini kita akan membahas hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadisu. Hadis yang ke-6. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga sudah jelas. Ini menjelaskan tentang perkara yang haram dan perkara yang halal. An Abi Abdullah bin Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu pun sudah jelas. Di antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat, masih abu-abu, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa saja yang takut atas perkara-perkara yang syubhat itu, maka sungguh dia telah membebaskan diri atau ikut menjaga agama dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Siapa saja yang jatuh di dalam perkara-perkara yang syubhat, maka ia jatuh kepada perkara yang haram. Ini bisa dimaknai juga siapa saja yang cenderung jatuh kepada atau memilih perkara-perkara syubhat, maka akan berpotensi besar jatuh kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Seperti halnya seorang penggembala yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitaran daerah yang terjaga atau cagar atau daerah kawasan yang dilindungi, yang itu sangat cenderung mudah sekali membuat ia akan mendapatkan hukuman, entah itu diterkam atau mendapatkan serangan. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Sungguh bahwasanya setiap penguasa itu pasti memiliki daerah yang dia lindungi, punya kawasan yang ia jaga. Dan sungguh cagarnya Allah atau kawasan lindungannya Allah itu hal-hal yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasad fasadal jasadu kulluhu wa ala wa hiya al-qalbu. Dan sungguh di setiap jasad kita itu terdapat segumpal daging. Seandainya segumpal daging itu baik, maka baik pula jasad secara keseluruhan. Dan seandainya segumpal daging itu rusak, maka rusaklah jasad secara keseluruhan. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Rawiyul hadithi. Perawi hadis ini adalah An-Nu'man bin Bashirin. Ini seorang sahabat bernama Nu'man bin Bashir. Nasabuhu huwa An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah.
Ini nama atau nasab beliau bernama Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah. Ummuhu hiya Amratu bintu Rawahah, ukhtu Abdullah bin Rawahah, wa huwa sahabiyun wa abuhu sahabiyun wa ummuhu sahabiyatun. Ibunya bernama Umrah binti Rawahah, masih saudara perempuan dari Abdullah bin Rawahah, di mana Abdullah bin Rawahah ini seorang sahabat, ayahnya juga seorang sahabat, ibunya juga seorang sahabat. Jadi Nu'man bin Bashir ini tergolong keluarga yang dekat dengan atau memiliki kedekatan dengan Rasulullah, yang termasuk golongan para sahabat. Mauliduhu atau saat kelahiran atau juga tempat kelahiran beliau, huwa awwalu mauludin lil ansari fil madinati ba'dal hijrah. Beliau ini termasuk golongan anak-anak yang pertama dari kalangan Ansor di Madinah, ya, lahir setelah peristiwa hijrah. Bi arba'ata asyara syahron, sekitar 14 bulan setelah itu, ya, ini Nu'man lahir. Wa qad fariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi farhan syadida, dan sungguh Rasulullah ini bahagia sekali, gembira sekali karena ada anggota baru, sahabat baru dari kelompok Ansor yang bernama Nu'man bin Bashir ini. A'maluhu sakana Syam wa tawalla imarata Hamas. Di antara karir beliau ini pernah tinggal di Syam, juga menduduki atau mewilayahi kegubernuran Hamas. Wa imaratul Kufah, dan juga pernah menjabat sebagai gubernur di Kufah. Sifatuhu, di antara perilaku beliau atau sifat beliau, kana syairan khatiban mutakallima. Beliau ini termasuk ahli syair atau pandai bersyair dan seorang orator yang ulung, ahli bicara. Meriwayatkan kurang lebih 114 hadis. Lahu sittatu ahaditha fil Bukhari wa arba'atu fi Muslimin. Meriwayatkan 114 hadis itu, yang 6 hadis itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, wa arba'atun fi Muslimin, dan ada 4 yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Wafatuhu qutila fi Hams sanata ar-rabi'ah wa sittina hijriyatan. Beliau meninggal, ya, dibunuh di Hamas pada tahun 64 Hijriah. Ini karena terjadi peristiwa peperangan pada waktu itu, kisaran di dinasti Umayyah masih terjadi perselisihan yang kemudian menyebabkan Nu'man bin Bashir ini ditikam atau dibunuh, ya, meskipun sudah lari sampai ke Hamas, tapi tetap dikejar dan kemudian dibunuh. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, penjelasan hadis ini adalah yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila annama ahallahu Allah taala zahirun wa wadihun wa ma haramahu Allah taala ala ibadihi zahirun wa wadihun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu jelas, yang diharamkan juga sudah jelas. Wa hunaka umurun yashukku fiha al-muslimu. Tetapi ada beberapa perkara yang itu orang-orang muslim itu bisa ragu. Banyak sekali yang membuat orang-orang muslim jadi ragu, yaitu perkara-perkara yang tidak jelas, ini halal apa itu haram. Fal awra'u wal atqalil muslimi ayyabta'ida anha. Maka pilihan yang terbaik, yang wirai, yang itu pilihan yang untuk menghindari, ya, yang lebih baik untuk diambil adalah seharusnya seorang muslim itu menghindarinya, ya, perkara-perkara yang tidak jelas itu. Li'anna kasratal wuqu'i fi syubhati sawfa yu'addi ilal wuqu'i fil muharramat. Karena kebanyakan orang jatuh atau memilih perkara-perkara yang syubhat itu akan berpotensi besar menggiring dia itu jatuh kepada perkara yang diharamkan. Wa fil bu'di 'anil muharramati wa syubhati bara'atun wa salahuddin.
Dan sungguh menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, juga perkara-perkara yang syubhat itu akan membuat dirinya menjadi terbebas. Ya tentu terbebas dari apa? Dari hukumannya Allah, dari perkara-perkara yang haram itu. Dan termasuk apa? Kebaikan bagi agama. Wa qad syabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yattaqi syubhati kamathalir ra'i alladhi yar'a hawla ardin mahmiyatin tushiku masyiyatahu an tarta'a fiha. Dan Kanjeng Nabi itu memberikan gambaran bahwa orang-orang yang takut kepada perkara-perkara yang syubhat itu berarti itu layaknya seperti para penggembala yang mereka menjaga diri untuk tidak masuk ke dalam wilayah kawasan yang itu ada penjaganya atau dijaga oleh seorang penguasa tertentu. Supaya apa? Supaya tidak terkena hukuman atau tidak terkena serangan. Ya, menjauhi lebih baik daripada masuk ke dalam sehingga terjadi hal membahayakan, lebih baik tidak masuk ke dalamnya. Thumma akhbaru an ahamma ma fil jasadi al-qalbu. Idza salaha al-qalbu wa dhahara salaha al-jasad wa nafa'a kulluhu wa idza fasada al-qalbu fasada al-jasadu kulluhu. Kemudian juga Rasulullah itu mengkabarkan kepada kita bahwasanya setiap jasad, di dalam setiap jasad itu terdapat segumpal daging atau gumpalan daging yang disebut dengan kolbu. Dan seandainya kolbu ini baik dan juga dijaga kesuciannya, maka jasad kita pun secara keseluruhan akan menjadi baik dan suci, juga akan bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Tapi sebaliknya, seandainya kolbu ini rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita. Para pemirsa rahimakumullah, ini menjadi sangat penting pelajaran bagi kita bahwa sesuatu yang syubhat itu lebih baik dihindari. Dan ini menarik kenapa penjelasan hadis mengenai haram, mengenai halal, syubhat itu dikaitkan dengan masalah hati atau al-qalbu. Karena memang qalbu inilah yang akan menentukan perilaku kita. Jadi yang halal dan yang haram atau yang syubhat itu akan juga menentukan kualitas hati kita. Makanya bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan makanan yang haram itu akan sangat berpengaruh pada terbentuknya akhlak ataupun watak kita. Maka sebisa mungkin kita dianjurkan untuk menghindari makanan-makanan yang haram. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh dan mengalir menjadi darah di tubuh kita. Bahkan juga disampaikan bahwa seandainya ada satu suap saja makanan yang haram masuk ke dalam perut kita, maka yang layak bagi kita tempatnya adalah neraka. Ini satu suapan saja. Bagaimana kalau lebih dari satu suap, satu piring, atau bahkan setiap hari yang masuk ke dalam tubuh kita yang kita konsumsi adalah makanan-makanan yang haram. Itu bahaya sekali. Dan ini oleh karenanya Allah pun sudah menjelaskan yang halal itu sudah jelas, yang haram jelas. Jadi tidak perlu jatuh ke dalam perkara yang haram. Yang syubhat saja tidak boleh kok, apalagi yang haram. Dan hadis ini juga bisa dimaknai bahwa yang halal juga perlu diperjelas. Jadi bukan hanya yang halal itu sudah jelas, tapi juga perlu diperjelas. Yang haram juga perlu diperjelas. Sehingga orang juga tahu. Kenapa? Karena kebanyakan kita juga tidak tahu bahwa sesuatu itu haram atau tidak haram. Maka perlu diperjelas. Jadi seandainya MUI atau beberapa lembaga-lembaga yang lain itu membuat semacam produk halal, itu penting dan itu baik untuk memperjelas bahwa apakah produk tertentu, baik itu makanan atau non makanan seperti kosmetik dan sebagainya, itu halal atau tidak. Karena kalau tidak, maka kita tidak tahu. Kita masuk ke supermarket tertentu saja, terkadang kita tidak tahu apakah kalau tidak ada label halalnya, kita tidak tahu kandungannya, itu bisa jadi membuat kita justru akan ragu-ragu untuk mengkonsumsinya. Makanya penting perkara-perkara yang syubhat juga perlu kita hindari. Nah, contoh misalnya ada di antara kita yang menjadi pejabat tertentu, tiba-tiba ada orang datang bawa amplop yang tidak jelas itu untuk apa dan karena apa misalnya. Ya lebih baik dihindari. Karena hal-hal yang tidak jelas itu yaitu syubhat hukumnya. Beda kalau misalnya ada orang datang ya
kita selaku orang tidak mampu, ada orang yang mampu datang ke kita memberikan amplop isinya apa, infak, itu berarti memang ingin infak atau mungkin zakat kan. Tapi kalau ada seorang pejabat tinggi, kekuasaannya jelas, kewenangannya besar, uangnya juga secara ekonomi jelas berkecukupan, kok ini datang ke sana bawa amplop isinya uang, ini sesuatu yang perlu dipertanyakan. Nah kalau dia mau zakat nggak mungkin ke orang kaya kalau dizakati. Makanya jangan-jangan ini ada sesuatu kebijakan yang sedang diperjuangkan oleh orang itu, sehingga dia perlu mendatangi dikasih amplop supaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada orang tersebut. Ini yang perlu diwaspadai. Ya. Nah, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, al-hathu ala fi'il halali wa jinabil haram. Hadis ini Rasulullah melalui hadis ini menghimbau, mengajak, mendorong kita semua untuk senantiasa mengupayakan melakukan berbagai macam perbuatan atau juga mengkonsumsi berbagai macam hal yang itu sudah jelas kehalalannya. Dan juga menghindari perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan juga konsumsi-konsumsi yang mengandung keharaman. Yang kedua, al-ihtiyatu minad dini faman syakka fi syai'in fal awra'u tarkuhu. Ini mendorong kita juga untuk berhati-hati terutama di dalam perkara-perkara agama. Jadi siapa saja yang ragu terhadap sesuatu, maka lebih baik ditinggalkan saja. Itu lebih wirai. Wirai itu hal yang syubhat saja dihindari. Itu orang yang wirai namanya. Apalagi yang haram, ya, yang syubhat saja dihindari, apalagi perkara yang haram. Yang ketiga, islahun nafsi yakunu bi islahil qalbi. Fal qalbus salimu huwa as-salimu minal afati wal makruhati kullaha. Jadi kedamaian jiwa, ketenangan kita itu sangat tergantung kepada hati kita. Jadi hati yang lurus, hati yang bersih itu dapat kita gapai, dapat kita cari, dapat kita wujudkan melalui apa? Melalui penjagaan diri terhadap segala sesuatu yang itu bisa merusak dan juga perkara-perkara yang makruh saja malah dihindari. Yang makruh saja dihindari, apalagi perkara-perkara yang jelas-jelas keharamannya. Maka itu akan dapat membuat hati kita menjadi bersih. Dan memang betul perkara yang haram itu bisa membuat hati kita lama-lama menjadi keras. Sehingga kita tidak peduli dengan nasihat, tidak perlu dengan agama, tidak perlu juga dengan lama-lama tidak perlu dengan Allah. Ya, karena apa? Diawali dengan perkara-perkara yang haram, membuat kita menjadi keras hati kita. Dan juga benar bahwa ketenangan jiwa itu letaknya ada di hati, bukan pada materi kita. Berapa banyak orang kita saksikan kehidupannya biasa saja, sederhana, tetapi sangat nyaman kehidupannya. Tenang, damai, tidak ada gejolak-gejolak yang berarti. Tapi di sisi lain, tidak sedikit juga ada orang-orang secara materi berlimpah ruah. Mobil bisa 4, bisa 5, rumah bisa 10. Ke Eropa bisa tiap hari. Tetapi kehidupannya tidak nyaman. Kehidupannya tidak tenang, rumah tangganya hancur, anak nggak jelas. Kenapa? Karena hatinya tidak terjaga. Ini yang penting ya. Yang keempat, fasadul zahiri dalilun ala fasadil batin. Nah ini akibatnya apa? Karena persoalan hati tadi yang bisa berpengaruh kepada perbuatan fisik, maka perbuatan fisik itu juga bisa menjadi cermin atas situasi dan kondisi batiniah kita. Jadi kalau perilaku kita yang secara zahir ini rusak, maka itu pun bisa menandakan bahwa batiniah kita rusak. Ataupun juga sebaliknya, batiniah yang rusak itu sangat berpengaruh pada perilaku zahir kita. Maka menjadi penting batiniah dijaga, yang zahir juga dijaga. Dan yang terakhir, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Nah, keluar dari perkara-perkara yang itu masih mengandung perdebatan atau perbedaan pendapat itu lebih baik dihindari, karena itu lebih baik. Nah, daripada kita
jatuh pada perkara syubhat, kita nggak tahu yang syubhat ini apakah halal atau haram, benar atau nggak benar, kita belum tahu, lebih baik kita tidak saja melakukan sama sekali, dihindari sekalian. Itu jauh lebih baik, itu jauh lebih utama. Dan ini juga bisa kita lihat dalam konteks sekarang, mungkin ada sebagian orang karena perbedaan pendapat mengenai situasi wabah sekarang ini. Ada orang yang merasa tetap ke masjid itu penting karena ibadah paling afdol ala di masjid. Sebagian lagi mengatakan jangan. Kenapa? Karena situasinya sedang tidak memungkinkan misalnya. Ada terjadi perdebatan. Ketika terjadi perdebatan terus-menerus, apa posisi yang kita ambil? Maka serahkanlah kepada aturan yang resmi yang sudah dibuat oleh pemerintah dan juga para ulama-ulama kita. Itu sikap yang kita ambil. Jangan kita egois hanya demi untuk kepentingan sendiri. Akhirnya apa? Kita melakukan sesuatu yang bisa jadi itu malah menimbulkan mudarat bagi kita juga bagi orang lain. Nah, ini terkadang menjadi sesuatu yang penting. Jangan sampai kita ibadah tetapi justru bukan karena berdasarkan ilmu, tetapi kita ibadah justru berdasarkan nafsu. Itu yang kurang baik di dalam amaliyah-amaliyah kita sehari-hari. Dan yang paling penting bahwa agama juga menganjurkan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah terjadinya kerusakan itu jauh lebih penting dan diutamakan daripada kita hanya sekedar mengambil atau mengejar kemaslahatannya atau kemanfaatannya saja. Karena apa? Terkadang kemanfaatan itu hanya untuk segelintir orang, tetapi mudaratnya justru bagi banyak orang. Maka lebih baik kita mengambil atau merujuk kepada aturan-aturan yang sudah jelas, yang ini semua kita yakini dan pasti sudah dipertimbangkan, bukan hanya dari sisi positif negatifnya, tetapi juga dari sisi landasan syariatnya. Itu kita yakini saja. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan dari hadis yang ke-6 ini membuat kita menjadi lebih berhati-hati lagi, bahwa tidak semua apa yang kita konsumsi itu baik. Dan harus berhati-hati betul, kita jaga, jangan sampai perilaku kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu ternyata mengandung hal-hal yang itu justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan lebih baik apa yang kita makan itu seadanya tetapi itu halal, daripada kita mengupayakan menghidangkan makanan yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, yang enak-enak, tetapi dari hasil usaha yang itu justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.